Ya, semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kita lanjutkan materinya. Pada kali ini materinya adalah tentang tema 3, subtema 2. Kita masuk pembelajaran yang ketiga. Oke, kita lanjutkan. Sebelum dimulai, silahkan berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjutkan. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk kita cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagaimana berikut. Yang pertama, amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Nah, di sekitarmu ada benda padat, ada pensil, penghapus, buku tulis, dan lain sebagainya. Nomor 2, tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Nah, untuk silakan ditulis sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Nanti kita akan buktikan dengan hasil percobaannya. Ya, percobaan nanti kita akan laksanakan. Percobaannya seperti ini. Ini kita akan melaksanakan mengetahui sifat benda padat. Nah, lakukan secara berkelompok. Nah, karena kalian belajar di rumah, jadi bisa kalian laksanakan sendiri-sendiri. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu atau bisa benda-benda padat di sekitar rumahmu, ya. Alat dan bahan. Yang pertama ember, yang kedua gelas, yang ketiga kantong plastik. Nah, langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, masukkan benda-benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Jadi benda-benda yang kamu kumpulkan tadi, misalnya ada pensil, buku tulis, penghapus, atau untuk urutan pensil itu. Nah, itu dikumpulkan, kemudian masing-masing benda itu dimasukkan nanti ke dalam ember, kemudian ke gelas, dan terakhir ke kantong plastik. Yang kedua, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Nah, kita lanjutkan. Nih. Nah, pada tabel ini ditulis benda-benda di sekitarmu tadi apa. Misalnya nih, pensil. Nah, setelah dimasukkan ke dalam ember, dimasukkan ke dalam gelas, jadi masukkan ke kantong plastik. Nah, silakan beri centang sini. Nah, apakah bentuknya tetap atau bentuknya berubah? Nah, kalau bentuknya berubah sesuai tempat, nah ini di sini yang dicentang. Tapi kalau bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, artinya benda-benda tadi tidak terjadi perubahan setelah dimasukkan ke benda-benda tersebut, maka dicentang di sini yang sesuai. Kemudian di sini dapat digenggam atau tidak dapat digenggam. Nah, benda-benda tadi dapat digenggam atau tidak. Nah, kalau dapat digenggam berarti dicentang sebelah sini. Kalau tidak dapat digenggam, dicentang sebelah sini. Nah, ini contoh pensil. Kalian bisa melaksanakan ke benda-benda lain. Nah, misalnya ini karet penghapus, kerikil, kelereng, atau rautan pensil. Nah, kalian masukkan ke dalam ember, gelas, dan plastik. Nah, hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Nah, benda-benda artinya
benda-benda tersebut tadi hampir semuanya bentuknya tetap, walaupun tetap diletakkan tempatnya di ember, di gelas, di kantong plastik, itu bentuknya tetap atau tidak berubah. Terus benda-benda ini tadi, pensil, karet penghapus, kerikil, kelereng, rautan ini semuanya dapat digenggam. Ya, jadi dicentang di sebelah sini semuanya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Nah, benda padat mempunyai sifat nih, bentuk benda padat tetap atau tidak dipengaruhi wadahnya. Jadi benda padat itu ditaruh di ember, ditaruh di gelas, atau ditaruh di plastik, itu bentuknya tetap atau tidak mengalami perubahan. Nah, yang kedua, benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Nah, benda padat tadi semuanya dapat digenggam. Nah, itu adalah kesimpulan dari percobaanmu tadi. Yang kedua, apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Ya, tentunya iya. Hasil pengamatan yang saya lakukan sebelumnya sama dengan hasil percobaan yang telah saya lakukan. Oke, kita lanjutkan. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah. Dari rumahmu ke sekolah. Kira-kira apa benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah? Ya, nama alat tersebut namanya adalah odometer, atau biasanya terletak di speedometer kendaraan sepeda motormu, atau di kendaraan motor atau mobil itu ada semuanya. Jadi alat tersebut mengukur jarak yang ditempuhnya. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Nah, ini bisa melihat dari odometer yang ada di sepeda motor. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, ini tadi dari rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jadi rumah Dayu menuju ke sekolah ini 6 km. Kemudian jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Dari sekolah ini menuju ke pasar ini 7 km. Nah, pertanyaannya di sini, berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, tinggal menjumlahkan. Dari rumah ke sekolah 6 km. Dari sekolah ke pasar 7 km. Dari semuanya ini dijumlahkan. 6 km ditambah 7 km. Berapa? 6 km ditambah 7 km hasilnya 13 km. Dari rumah ini menuju ke pasar itu adalah 13 km. Kita coba soal-soal latihan ini kita kerjakan. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, kita tulis tadi. Dari soal tadi diketahui. Nah, ini jarak yang akan ditempuh berapa tadi? Ya, ini 350 meter. Jadi jarak yang akan ditempuh dari lomba lari 350 meter. Jarak yang baru Beni tempuh adalah 200 meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni baru 200 meter. Berarti pertanyaannya, berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis finish? Nah, ini tadi jarak yang ditempuh 350 meter. Kemudian yang ditempuh Udin baru 200 meter. Nah, sekarang ditanya sisa jarak yang harus Beni tempuh. Nah, jawabannya ini. Jadi 350 ini total jarak tadi dikurangi jarak yang sudah ditempuh Beni 200 meter. Jadi 300 meter dikurangi 200 meter adalah
150 meter. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Nah, ini dalam jawaban kalian diketahui, ditanya, dan dijawab. Ini boleh ditulis ataupun boleh tidak. Ini hanya untuk mempermudah penalaran kalian. Ya, jadi kalau ditulis kan diketahui ini, terus ditanya ini, jawabannya ini, jadi hasilnya ini. Jadi untuk mempermudah kalian mengerjakannya. Oke, soal yang nomor 2. Jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, ini kita coba jawab. Ini jarak rumah Edo ke sekolah 2500. Jarak rumah Siti ke sekolah 4740. Kita tuliskan biar lebih mudah diketahui. Ini jarak rumah Siti ke sekolah 4740. Jarak rumah Edo ke sekolah 2500 meter. Ditanya, berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Jawab, jadi perbedaannya atau selisihnya itu adalah ini 4740 meter dikurangi 2500 meter. Selisihnya berapa ini? 2240 meter. Jadi perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah 2240 meter. Nah, oke, kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah adalah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Nah, kita kerjakan. Nah, diketahui jarak rumah Udin ke sekolah. Nah, rumah Udin ke sekolah ini 3 km. Ban sepeda Udin bocor saat Udin baru menempuh jarak 2 km. Nah, setelah baru ditempuh 2 km, ban sepeda Udin bocor. Kemudian ditanya, pertanyaannya, berapa kilometer jarak yang masih ditempuh Udin hingga sampai ke sekolah? Nah, ini jawabannya berarti jarak total semuanya 3 km dikurangi jarak yang sudah ditempuh 2 km, berarti 3 km dikurangi 2 km sama dengan 1 km. Nah, 1 km itu sama dengan 1000 meter. Nah, ingat ya, ini 1 km sama dengan 1000 meter. Ya, masih ingat kalian kalau tangga itu turun kali 10 tiap langkahnya. Jadi ada ya, ini jadi tadi 1 km sama dengan 1000 meter karena di sini turun 3 kali. Nah, ini kilometer ke hektometer 1, hektometer ke dekameter 1, dekameter ke meter juga 1, jadi 3, turun 3 kali. 1, 2, 3, turun 3 kali, berarti dikali 1000. Kalau turun 1 kali dikali 10, kalau turun 2 kali dikali 100, kalau turun 3 kali 1000. Jadi sudah jelas ya, 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah adalah 1 km atau 1000 meter. Kita lanjutkan soal yang keempat. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus.
jarak Jakarta ke Bandung adalah 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Nah, kita lihat di sini jarak dari Jakarta ke Bandung 130 km. Nah, terus bus sudah menempuh jarak 50.000 meter. Berapa kilometer sisanya? Nah, jadi karena ini berbeda satuannya, ini satuannya kilometer, ini satuannya meter, jadi harus kita samakan dulu satuannya. Bisa dirubah ke kilometer semuanya dulu atau dirubah ke meter semuanya dulu. Ya, kalau di sini kilometer, ini dirubah ke kilometer dulu atau ini dirubah ke meter dulu, sama aja samanya. Apa itu caranya? Sama saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, boleh dikerjakan seperti ini. Diketahui jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Sudah ditempuh 50.000 meter. Ditanya sisa perjalanannya. Jawab. Nah, ini sisa perjalanannya adalah jumlah jarak keseluruhannya 130 km dikurangi 50.000 meter. Nah, 50.000 meter ini dirubah ke kilometer dulu. Nah, dari tadi 1 km sama dengan 1000 meter. Berarti kalau 50.000 meter ke kilometer ini tangganya naik. Kalau tangganya naik berarti dibagi, ya. Ini dari meter ke kilometer. Berarti naik berapa kali ini? Kita hitung. 1, 2, 3. Naik 3 anak tangga, berarti dibagi 1000. Jadi tadi ini 50.000 dibagi 1000. Ya, 50.000 dibagi 1000, nolnya aja dikurangi 3, ini berarti tinggal 50 km. Jadi jarak yang ditempuh adalah 130 km dikurangi 50 km sama dengan 80 km. Atau kamu bisa menggunakan cara lain, dirubah ini 130 km dirubah ke meter. Nah, ini cara lain ya, ini 130 km dirubah ke meter, berarti karena kilometer ke meter itu anak tangganya turun, jadi dikali 1000. Jadi 130 dikali 1000 sama dengan 130.000. Nah, terus bus sudah menempuh 50.000 meter. Nah, ini dikurangi 50.000 meter. Nah, hasilnya kita kurangkan 130.000 dikurangi 50.000 sama dengan 80.000 meter. Nah, dari 80.000 meter ini karena pertanyaannya kilometer, maka kita harus rubah ke kilometer. Nah, tadi caranya ini 80.000 meter dikurangi 80 km. Jadi 80.000 meter itu sama dengan 80 km karena meter ke meter tadi dibagi meter ke kilometer tadi dibagi 1000. Jadi 80.000 dibagi 1000 sama dengan 80 km. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 80 km. Nah, sekarang soal yang kelima. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, ini dari rumah ke pasar itu 100 meter. Dari pasar ke sekolah berapa? Kita lihat ini. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jadi dari rumah ke sekolah itu jarak rumah Siti ke sekolah, dari rumah Siti ke sekolah ini 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Nah, berapa jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Kita lanjutkan. Nah, diketahui jarak rumah Siti ke pasar 100 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah, rumah Siti ke sekolah itu 3 kali jarak dari Siti ke pasar. Nah, ditanya
berapa jarak rumah Siti ke sekolah? Rumah Siti ke sekolah ini berapa? Nah, jawab 3 kali 100 sama dengan 300 meter, karena dari rumah ke sekolah itu adalah 3 kali, atau 3 kali dari rumah ke pasar. Jadi jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 300 meter. Apakah, kita lanjutkan, apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Mari kita menyanyikan lagu Barisan Musik. Nah, silakan didengarkan. Kalian bisa berlatih bernyanyi. Nah, setelah mendengarkan kalian bisa mengikutinya. Oke. Gerakkanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, udah. Cukup sekian yang Pak Fatih sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.